Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan kelima. Di mana pada pertemuan kali ini seperti biasanya sebelum saya memulai materi kita pada minggu ini, saya ingin mengulas kembali tentang jawaban-jawaban dari teman kalian tentang pertanyaan quiz time yang kemarin. Di mana salah satu pertanyaannya berisi tentang materi akidah akhlak adalah rukun iman. Di dalam materi tersebut terdapat muatan abstrak di mana anak harus dikenalkan dan diajarkan untuk mengimani sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Nah, bagaimana cara guru yang baik dalam menjelaskan materi yang bersifat abstrak tersebut? Ketika anak bertanya tentang keberadaan Allah, dan jika kita pernah menjawab pertanyaan tersebut, di mana kita menjawab bahwa Allah itu berada di langit, maka perlu diketahui bahwa jawaban itu masih kurang benar. Dan ditakutkan jawaban itu malah membawa kepada akidah yang sesat kepada anak tersebut. Perlu kita tekankan kepada anak tersebut, kepada siswa kita bahwa Allah tidak butuh di mana-mana, karena Allah yang menciptakan semuanya. Kita bisa memberi jawaban pengalihan, seperti ini misalnya. Kita memberitahu mereka bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Anakku atau muridku, kalau kamu berkedip, maka yang menjadikan kamu berkedip adalah Allah. Apabila kamu makan atau merasa enak, merasa nyaman, yang menjadikan kamu enak dan nyaman itu adalah Allah. Yang menjadikan kamu bisa bergerak adalah Allah. Kamu bisa tumbuh besar, tumbuh gede, tumbuh dewasa, itu karena Allah. Anak itu kita jangan anggap dia akan selalu kritis. Mereka berbeda dengan orang dewasa. Karena anak kecil apabila kita sudah menjawab pertanyaannya dan dia paham, maka dia akan merasa puas dengan jawaban itu. Setelah itu dia tidak akan bertanya lagi. Maka dengan terjawab, ia akan lupa untuk bertanya lagi. Anak itu mudah, simple. Jadi jawabannya cukup dengan dialihkan. Dan begitulah dalam dunia pendidikan. Kita jelaskan kepada mereka bahwa Allah itu Maha Kuasa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan semuanya. Nah, setelah kita menjawab seperti itu, mungkin anak itu akan bertanya lagi. Tapi Allah itu di mana? Kita jelaskan sekali lagi kepada mereka dengan pengibaratan seperti ini. Langit saja Allah yang menciptakan. Alam semesta dan semua bumi yang luas ini Allah yang menciptakan. Nah, karena Allah yang menciptakan, maka Allah itu tidak butuh pada ini semua. Allah tidak memerlukan pada matahari. Allah tidak memerlukan tempat tinggal di bumi. Jadi, pandai-pandailah kita mengalihkan pertanyaan tersebut. Nah, kita memberikan fokus mereka pada matahari. Dari matahari yang diciptakan Allah menghasilkan panas, menyinari bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dari panas menimbulkan hujan. Hujan itu bisa menyuburkan tanaman. Nah, setelah itu mereka akan teralihkan. Pikiran mereka akan mengikuti apa yang kita katakan. Nah, setelah itu mereka tidak akan bingung lagi. Dan mereka akan terpuaskan dengan jawaban kita. Kemudian, apabila ada anak yang bertanya tentang Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad di cerita atau di buku kisah-kisah Nabi cuma berwujud cahaya saja? Nah, kita bisa sampaikan kepada mereka dua jawaban. Yang pertama, untuk menaikkan aspek logikanya dengan cara yang baik. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kecintaannya kepada Nabi dengan jawaban yang membuat dia penasaran. Contoh yang pertama, kita menggunakan media permen. Kita siapkan dua buah permen, satunya yang terbungkus dan satunya yang sudah dibuka. Kemudian kita tanya siswa tersebut, "Nak, mana yang lebih bagus dari kedua permen ini? Yang terbungkus atau yang sudah terbuka?" Otomatis mereka akan memilih yang masih terbungkus. Atau kita menggunakan benda lain, seperti mainan, makanan, pakaian, dan lain-lain.
Maka dari situ kita pasti akan tahu dia akan memilih sesuatu yang masih terbungkus dengan rapi dibandingkan yang sudah terbuka atau yang sudah digunakan. Dari hikmah itulah kita sampaikan, saking mulianya Nabi Muhammad SAW, saking bagusnya beliau ditutup wajahnya oleh Allah, sehingga nanti kita akan melihat kemuliaannya di akhirat nanti. Karena yang bagus-bagus itu yang selalu ditutup, makanan yang bagus yang ditutup, wanita yang bagus yang ditutup dengan jilbabnya. Masya Allah, pakaian juga yang bagus yang tertutup. Saking bagusnya Muhammad SAW, maka Allah tidak berkenan menampakkan lukisannya, gambarnya juga. Karena ini manusia paling istimewa di muka bumi. Lalu kita sampaikan kepada siswa tersebut, nah, kalau kamu ingin melihat wajah Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya, kamu harus rajin sholat, menghafal Quran, mencintai Nabi. Kelak nanti Allah akan menampakkan rupa Nabi Muhammad SAW pada diri kamu. Insya Allah kita berdoa ya nak, nanti mudah-mudahan di mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi pertama kita memberikan gambaran untuk memahamkan pengertiannya, menaikkan sedikit kadar logikanya, dan yang kedua memberikan motivasi ibadah, supaya dengan ibadah itu dia mempunyai semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita beralih pada materi pada hari ini, yaitu karakteristik belajar siswa MI materi akidah akhlak. Sebelum memulai pembelajaran, dalam merencanakan pembelajaran dibutuhkan kemampuan, keterampilan, dan kejelian seorang guru dalam menganalisis dan mengetahui keadaan tertentu siswanya. Karena setiap siswa dan kelompok kelas tentunya memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga apabila kita memperlakukan metode belajar yang sama rata pada semua siswa, justru akan mengakibatkan kurang maksimalnya proses pembelajaran. Nah, identifikasi karakteristik siswa itu perlu dilakukan, karena berdasarkan pada landasan yuridis dan landasan teoritis. Yang mana landasan yuridis menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa pengembangan pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal seperti tuntutan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan siswa. Kemudian ada landasan teoritis, yakni siswa itu berbeda berdasarkan latar belakang keluarga, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungannya. Heterogenitas kelas adalah suatu keniscayaan yang akan dihadapi oleh guru. Maka dari itu, guru harus menjadikan karakteristik siswa sebagai tolok ukur perencanaan dan pengelolaan pembelajaran. Karakteristik siswa yang perlu dianalisis oleh guru meliputi yang pertama, karakteristik umum, kompetensi awal, gaya belajar, dan motivasi. Untuk yang pertama, karakteristik umum. Karakteristik umum ini meliputi beberapa faktor, yaitu kecerdasan, usia, kondisi sosial, dan ekonomi. Faktor ini bersifat umum yang secara tidak langsung juga mempengaruhi keberhasilan siswa dalam menempuh aktivitas belajar. Kemudian, kompetisi awal. Ini merupakan kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa sebelum mengikuti program pembelajaran, atau bisa disebut dengan sensory behavior. Sedangkan kompetisi yang perlu dimiliki sebelum mengikuti program pembelajaran disebut sebagai keterampilan prasyarat. Kemudian ada yang ketiga, gaya belajar. Gaya belajar adalah kecenderungan yang dimiliki oleh siswa ketika proses belajar, atau bisa juga dimaknai dengan kesukaan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, ada beberapa klasifikasi gaya belajar siswa jika didasarkan pada kemampuan dalam memahami jenis informasi. Yang pertama, gaya belajar yang auditif. Yang kedua, visual. Dan yang ketiga adalah kinestetik. Untuk yang pertama, siswa dikatakan punya gaya belajar yang auditif apabila cenderung belajar dan memahami dengan cepat pesan dan informasi yang disampaikan melalui suara atau audio. Gaya belajar seperti ini dapat memahami pembelajaran melalui ceramah, musik, dongeng, dan lain-lain. Untuk yang kedua,
Siswa dikatakan mempunyai gaya belajar visual apabila lebih cepat memahami pesan dan informasi yang disampaikan melalui unsur gambar, baik gambar yang diam maupun gambar yang bergerak. Siswa seperti ini efektif melakukan proses pembelajaran melalui kegiatan membaca, menggambar, dan fotografi. Bentuk tugas yang sesuai dengan gaya belajar visual seperti ini adalah pengamatan dan observasi. Untuk yang ketiga, yang terakhir, siswa yang menyukai aktivitas belajar secara langsung melalui pengalaman dan learning by doing tergolong memiliki gaya belajar kinestetik. Mereka akan efektif melakukan proses pembelajaran melalui tugas-tugas belajar yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan langsung. Nah, kemudian karakteristik terakhir yang perlu dianalisis adalah motivasi. Motivasi ini merupakan dorongan yang terdapat di dalam diri siswa untuk melakukan suatu tindakan. Ada dua macam motivasi belajar yang terdapat dalam diri siswa, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi yang pertama yaitu motivasi yang timbul dari dalam, yang mencerminkan kecintaan pada isi dan materi yang bisa dipelajari. Itu bisa disebut dengan motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi yang berasal dari luar bisa disebut dengan motivasi ekstrinsik. Contohnya, bisa berasal dari reward atau imbalan yang diberikan kepada siswa ketika selesai melakukan pekerjaan atau tugas dengan baik. Singkatnya, karakteristik umum belajar siswa yang meliputi kemampuan atau kompetensi awal, gaya belajar, dan motivasi tadi merupakan informasi yang perlu diketahui oleh guru sebelum melakukan program pembelajaran. Nah, dengan demikian, guru dapat merancang desain pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa dan juga memfasilitasi siswa untuk mencapai kompetensi yang diinginkan oleh guru tersebut. Alhamdulillah, semoga kita bisa mendapat berkah dari sharing ilmu pada kesempatan kali ini. Harapannya agar teman-teman bisa mengerti karakteristik belajar siswa ketika menjadi guru kelak. Al-khair ja'a minallah, li'anna billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.